minta begini, setelah kamu orang baca, ini surat penggembala nih. Dia sampaikan kepada jemaat di Kolose, sesudah kamu orang baca surat ini, juga kamu bawa surat ini supaya mereka yang ada di Laodikia dong baca juga. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Nah, itu jemaat-jemaat yang ada di sekitar Asia Kecil yang di dalam pelayanan Rasul Paulus itu terbentuk jemaat-jemaat itu. Nah, pada ayatnya yang ke-16 dari pasal 4, Bapak Ibu perhatikan, saya baca, itu sebagai pengetahuan untuk melihat bahwa surat ini begitu penting sebagai nasihat penggembalaan. Supaya jemaat-jemaat itu sungguh-sungguh menjadi jemaat-jemaat yang bisa kita katakan tema Gereja Kemah Injil Indonesia hari ini. Sebagai jemaat yang bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Pada ayatnya yang ke-16 dari pasal 4, Bapak Ibu saya baca untuk kita. Dari Kolose pada pasal yang keempat, ayat yang ke-16, itu Paulus dia bilang begini. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia. Dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepada kamu. Cuma surat kepada Laodikia ini tidak tertulis seperti apa. Tapi saya pikir isinya sama. Memberikan nasihat. Jadi kalau kita coba mempelajari dari pasal 1, kita akan temukan di sana nasihat-nasihat Rasul Paulus yang begitu penting. Bagaimana supaya jemaat Tuhan itu yang pertama ialah ucapan syukur dari Rasul Paulus ketika dia mendengar ada jemaat di Tesalonika, di Kolose. Kemudian dia juga menyampaikan bagaimana supaya jemaat itu utama tentang Kristus Yesus sebagai Tuhan dalam hidup mereka. Itu utama sekali. Kenapa? Karena Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sekali lagi, kenapa? Karena Tuhan Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada yang lain. Nah, hari ini kita diperhadapkan dengan banyak pengajaran-pengajaran. Kelihatan itu rohani, tapi tidak alkitabiah. Ini kita harus hati-hati. Sehingga hari ini kan ada pengajaran itu, Kristen progresif. Ya. Tapi juga ada juga satu gerakan kepercayaan yang muncul, itu juga dari Korea. Ya, Chae Choi-jin. Bapak Ibu tahu itu, coba baca nanti lihat. Itu juga dia punya pengaruh luar biasa. Ya, pengaruhnya itu kelihatan itu rohani sekali. Tapi nanti ujung dari penafsiran itu mereka pakai di kitab Yesaya itu akan muncul seorang nabi dari timur. Dan orang yang memulai pelayanan dia mengklaim dirinya dialah nabi itu. Tetapi awalnya itu mereka punya kehidupan pengajaran rohani sekali kelihatan. Sekali lagi, kelihatan rohani sekali. Tapi ujungnya penyesatan. Ujungnya tidak sesuai dengan Alkitab yang sebenarnya. Maka ini perlu. Maka kalau Bapak Ibu sekalian, kalau waktu kita mendalami bagian ini, saya pikir ini hal yang sangat penting. Bagaimana kita mengerti tentang hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan. Itu utama sekali dalam kehidupan kita. Jadi kalau bicara soal ini nanti dia berdekatan lagi dengan Efesus 5 kan. Di mana Rasul Paulus memberikan nasihat yang sama itu. Istri-istri harus tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, istri-istri tunduk kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Bukan kepada gereja. Bukan kepada hamba Tuhan. Bukan kepada sesuatu yang menurut kita itu yang terbaik. Tapi sekali lagi standarnya adalah Tuhan. Lalu nasihat itu juga datang kepada suami, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Seperti Kristus telah mengasihi jemaatnya. Itu ukuran, itu dasar. Itu menjadi landasan pijak. Lalu anak-anak, kamu taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Jadi kalau kita bicara istri, kita bicara suami, kita bicara anak, ini adalah keluarga. Tapi sekali lagi, keluarga ini dasarnya, landasannya adalah Tuhan. Kata Tuhan, Bapak Ibu sekalian, dalam konsep orang Yahudi, kata Tuhan, begitu sebut kata Tuhan, dia harus jaga dia mulut itu baik-baik. Ya, lalu kalau misalnya dia mau tulis tentang Tuhan dengan alat tulis, ya dalam tradisi mereka dia harus cuci tangan 7 kali. 7 itu mungkin dianggap angka apa begitu ya. Jadi tak bisa sembarang. Nah itu. Dianggap itu sangat-sangat suci. Kata Tuhan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, suami-suami. Potong kalau kasih istri kita seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Anak-anak, dengarlah baik. Kamu taati orang tua itu di dalam Tuhan, artinya Tuhan.
menjadi dasar, Tuhan menjadi landasan. Ya, istri-istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Wah, ini dia punya pelajaran sangat dalam sekali. Iya, Bapak Ibu sekalian kekasih, karena ini 3 hal, kita bicara keluarga, ada suami, ada istri, ada anak. Tapi saya coba mendalaminya, kenapa Paulus dia memulai dengan istri? Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Coba dalami kebenaran dengan baik. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, koma di situ, seperti kepada Tuhan. Nah, ini istri-istri yang mau tunduk kepada suami, dia tunduk seperti kepada Tuhan. Seperti apa Tuhan itu dalam hidup seorang istri. Oke. Jadi seperti apa saya sebagai seorang istri, ibu-ibu sebagai istri, tunduk kepada suami itu seperti kepada Tuhan. Nah, kita bicara soal Tuhan, Tuhan itu dalam mereka yang belajar di sekolah teologi, kata Tuhan itu datang dari kata Yahweh. Oke. Tuhan itu artinya dia yang punya kuasa di sorga, di bumi, dan di bawah bumi. Kata Tuhan juga itu memberikan arahan tentang bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang tak ada batasnya. Dia Tuhan punya langit, bumi, dan segala isinya, termasuk kita semua manusia. Jadi seorang istri yang tunduk kepada suami itu ukurannya seperti Tuhan, kepada Tuhan, maka seperti apa seorang istri ini punya hubungan relasi yang erat dengan Tuhan. Kita bicara itu dulu ya. Karena antara suami dan istri itu perlu ada relasi, ada hubungan yang intim. Hubungan yang paling dekat, hubungan yang utama. Dan pada tingkat ini seorang istri bisa mewujudkan itu kepada suaminya seperti kepada Tuhan. Itu hal yang sangat penting dalam kehidupan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, bukan soal kita punya nama Kristen sebagai seorang istri ya. Bukan sebagai seorang istri yang selalu datang rajin ke gereja. Itu baik. Tapi yang terbaik dalam hidupmu sebagai seorang istri, bagaimana seorang istri menjalani kehidupan kata tunduk kepada suami, ukurannya seperti kepada Tuhan. Artinya begini, saya cinta saya punya suami seperti saya cinta Tuhan Yesus. Saya sayang saya punya suami seperti saya sayang Tuhan Yesus. Kita tidak bisa membalikkan itu dan tidak ada kepura-puraan di situ. Cukup jelas ya? Saya pikir itu dulu, jangan kutung dalam lebih dalam lagi. Oke. Jadi itu sangat penting. Kenapa? Menjaga relasi, hubungan. Relasi hubungan yang utama adalah seorang istri yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, yang sungguh-sungguh menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan, sejauh itu, sedalam itu, setinggi itu sikapnya terhadap suaminya. Maka kalau hubungan itu terbangun dengan baik, maka bukan karena istri sebagai seorang istri, tapi karena Tuhan Yesus yang menghidupi hidup di dalam istri, maka itu akan dampaknya Tuhan dimuliakan. Tanpa itu jangan, tanpa itu nonsen. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu semua yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Bagaimana seorang istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Tapi juga jangan kita cepat lari tinggalkan itu lalu tanpa mendalami bagaimana seorang suami. Tapi sekali kata tunduk di sini jangan suami salah menerjemahkannya. Oke? Suami-suami dengar baik-baik ya. Jangan pakai ayat ini untuk menyenangkan hatimu. Jangan pakai ayat ini lalu untuk kita lakukan apa yang saya mau bukan pada kehendak Tuhan. Itu banyak. Ya. Kadang ketong dalam diskusi-diskusi begitu atau mulai rumah Alkitab kan bilang, kau istri kau tunduk kepada saya. Artinya saya yang bicara, saya punya mau apa kau tunduk. Bukan itu maksudnya. Jangan salah menerjemahkannya. No? Kadang kan ketong pakai ayat itu, suami-suami bilang, kau istri kau tunduk kepada saya. Alkitab yang bilang. Alkitab bilang seperti apa? Jangan kau terjemahkan itu, menurut kau punya kemauan itu yang salah di situ. No? Salah di situ. Kata tunduk itu tidak berarti bahwa istri tidak punya apa-apa. Kata tunduk itu tidak berarti apa yang suami bilang, apa yang suami mau, apa yang suami kehendaki, saya lakukan itu semua. Sebagai kata tunduk.
Tidak, kata tunduk standarnya tadi, Tuhan. Jadi sebagai seorang istri, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa kalau istri itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, sayang Tuhan, seperti itu tundukmu kepada suami. Dan itu hanya bisa terjadi ketika istri itu punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Hal yang kedua tentang suami. Hai suami, kasihlah istrimu. Sekali lagi kalau kita kaitkan itu, ini nasihat yang sama di kitab Efesus pasal 5. Ya. Suami itu dia harus mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kristus mengasihi jemaatnya itu Kristus rela mati berkorban. Dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk penyelamatan kita umat manusia. Standar ini, ukuran ini yang sangat penting bagi seorang suami. Jadi kalau kita bicara soal tunduk dengan kasih di situ, mana yang harganya lebih mahal? Kata tunduk, terus kita bicara soal kasih, mana yang harganya lebih mahal? Kasih toh. Alkitab kan mengaminkan itu toh. Semua dalam dunia ini akan hilang, hanya tinggal kasih. Tetapi kasih seperti apa? Ada 4 macam kasih ya, menurut bahasa Yunani ya. Ya ada agape, ada eros, ya. Ada filia, ada ya agape. Ya, filia, storge, eros, agape. Kadang kutong berhenti pada kata agape. Jadi sebagai seorang suami, dia mengasihi istrinya itu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Itu berarti semua dalam diri seorang suami itu dikorbankan demi istrinya. Semua yang dalam kehidupan sebagai seorang suami, dia mewujudkan itu, mengasihi istrinya itu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kristus tidak sembunyikan sesuatu pun dalam hidupnya. Kristus total menyerahkan seluruh hidupnya sepenuhnya untuk keselamatan manusia, untuk keselamatan jemaatnya. Sejauh itu, setinggi itulah yang Alkitab ajarkan. Seorang suami mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Kalau kita bicara soal itu, Kristus menderita luar biasa. Dicambuk 40 kali, didera begitu luar biasa, sampai dia menyerahkan seluruh hidupnya. Lambungnya tertikam sampai mati di kayu salib. Itu pengorbanan yang sangat mahal harganya. Pengorbanan yang dia lakukan itu oleh karena cinta dan kasihnya kepada kita manusia yang berdosa. Nah sedalam itu, sejauh itulah yang Alkitab bilang, di mana seorang suami harus mengasihi istrinya. Nah seperti apa kita pada pagi hari ini? Bapak Ibu semua yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi, itu hanya bisa terjadi berpulang pada seorang suami yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Bagaimana seorang suami sungguh-sungguh punya hubungan, punya kedekatan dengan Tuhan, membangun hubungan itu. Maka dia akan mewujudkan itu kepada istrinya. Tanpa itu, jangan sampai ada kepalsuan dalam hidup kita sebagai seorang suami. Tanpa itu, kita sebagai seorang suami tidak mungkin kita bisa mencapai standar apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Nah itulah sebabnya kekasihku dalam Kristus Yesus Tuhan. Sekali lagi, bagaimana seorang suami mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Hanya seorang suami yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Seorang suami yang sungguh-sungguh hatinya didiami oleh Tuhan Yesus. Seorang suami yang sungguh-sungguh hidupnya itu bergantung penuh kepada Tuhan Yesus. Maka dia bisa menjadi seorang suami yang Alkitab bilang mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Yang ketiga tentang anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Anak-anak sekalian, jadi sekali lagi ini bicara soal bagaimana anak-anak ini juga punya relasi, punya hubungan dengan Tuhan. Ketika kita bicara anak-anak, tentu saja anak-anak akan dibesarkan dalam keluarga. Saya lebih senang untuk melihat bagian kebenaran firman Tuhan bagian ini, dia ada hubungan juga dengan Mazmur 128 toh. Bapak Ibu coba tolong perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Mazmur 128, mari kita membaca. Coba kita lihat kebenaran ini. Ini menjadi kebenaran yang bagi saya juga sangatlah penting bagi kita untuk menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Dikatakan di sini Mazmur 128.
Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan kepadanya. Jadi bagaimana seorang menjalani kehidupan takut akan Tuhan, lalu dia berjalan sesuai dengan apa jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepadanya. Jadi sebagai seorang istri tunduk kepada suami, ukurannya Tuhan. Lalu seorang suami mengasihi istrinya, ukurannya adalah Tuhan mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Lalu anak-anak di sini Alkitab bilang harus mengasihi Tuhan, mengasihi orang tua seperti kepada Tuhan. Anak-anak dengar baik-baik. Berpulang pada Mazmur 128 ini, dan secara khusus juga untuk Mazmur 127 ayat yang keempat. Saya baca lagi untuk kita melengkapi kebenaran firman Tuhan ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Yang orang tua-tua di sini kita semua pernah muda ya? Tadi yang nyanyi di sini bapak perkarya semua usia rata-rata mungkin 40 ke atas ya. Tapi usia muda pernah kita alami semua. Seperti apa waktu masih muda. Saya sampai hari ini dulu suka berjalan banyak. Saya kalau ingat waktu saya masih 50-an kemarin. Itu kalau saya bisa lari sampai Sarmi balik. Besoknya saya masih bisa ke Senggi. Hari ini saya harus pikir-pikir dulu. Gitu. Jadi apa? Mulai tua jadi. Bukan mulai tua, sudah tua. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Sekali lagi untuk anak-anak. Kamu orang sayang orang tua, kamu taati orang tua, ukurannya Tuhan Yesus. Alkitab bilang tunduklah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jadi anak-anak taati kepada orang tua di dalam Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus harus menjadi yang utama dalam hidup kalian. Tuhan Yesus harus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Baru kita sebagai anak-anak yang bisa taati orang tua. Dan kalau ayat seterusnya bilang, hai bapak-bapak jangan sakiti hati anak-anak. Jadi ada hubungan-hubungan di situ yang sangat penting. Bapak Ibu sekalian, kita mau bicara hubungan apapun. Tapi intinya di sini yaitu baik istri, baik suami, baik anak. Bagaimana kita melandasi satu kehidupan yang dibangun di atas firman Tuhan secara benar. Dan Kristus menjadi Tuhan. Dia menjadi pusat dalam kehidupan kita. Ketika Rasul Paulus menulis bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu sekalian. Saya cuma melihat bahwa Paulus dari semua pengajaran-pengajaran dia bicara itu pada akhirnya dia bicara soal keluarga. Sekali lagi bahwa keluarga begitu penting. Keluarga ini sangat menentukan masa depan gereja. Bapak dan mama untuk meneruskan generasi ke depan berpulang pada bagaimana kita menata hubungan kehidupan kita dengan Tuhan dengan baik. Sehingga kita menghadirkan anak-anak sebagai anak-anak generasi penerus di mana mereka tidak melupakan Tuhan. Di mana mereka sungguh-sungguh sebagai generasi penerus gereja yang kokoh dan kuat berpulang kepada bagaimana hidup kita hari ini sebagai orang tua, bapak dan mama mendidik anak-anak pada jalan Tuhan. Kuncinya di mana Bapak Ibu sekalian? Saya baca dalam kitab Kolose ini, saya melihat ada ayat firman Tuhan yang ini begitu penting bagi kita. Kolose pasal 2, ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Bapak Ibu sekalian berkenan kita baca sama-sama. Kolose pasal 2, ayat 6 dan ayat yang ke-7. Jadi kalau kita pelajari seluruh kitab Kolose, kuncinya ada di sini. Kolose pasal 2, ayat 6 dan 7. Saya ingin kita baca sama-sama, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini asas gereja Kemah Injil. Jadi bicara tadi istri-istri yang sudah harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Bapak-bapak, kau akan sayang kau punya istri, kau mengasihi kau punya istri, itu bapak-bapak yang sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Anak-anak akan taati orang tua, itu anak-anak yang sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi.
Kata kamu di situ kan jamak toh. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Itu 3 pangkat nama lengkap dari nama Tuhan Yesus itu ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Ingat, menerima itu kan beda dengan percaya toh? Beda tidak? Beda lah. Iya. Yang sekolah minggu 1 ini kemarin. Toh? Kau percaya Tuhan Yesus? Iya, percaya. Sungguh-sungguh percaya? Sungguh-sungguh. Kau bernama siapa? Adelia. Adelin percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh percaya. Sungguh-sungguh percaya. Sudah terima Tuhan Yesus belum? Sudah. Saya kasih contoh, ini percaya tadi ya. Tadi percaya, oke. Saya kasih gambar begini. Adelin, Bapak janji, Bapak kasih Bapak kacamata. Kau percaya tidak? Percaya. Kau percaya tidak? Percaya. Kenapa kau percaya? Contoh saja ya. Ini percaya toh? Saya sudah janji saya akan kasih kacamata nih. Adelin percaya? Percaya, Pak. Percaya, barangnya belum jadi milik toh? Supaya kacamata ini menjadi milik, apa yang dia bikin? Kau ulurkan kupu tangan. Kau terima. Ini artinya terima toh? Dasarnya di situ. Kau tahu mau jungkir balik dunia dengan apapun. Kau mau jadi suami sehebat apapun. Toh? Kau mau jadi istri seperti apapun. Kau mau jadi anak seperti apapun. Dasarnya di situ. Kamu telah. Makasih, silakan duduk. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Ya, terima itu. Itu asas gereja Kemah Injil. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Kata Kristus datang dari kata Maisa. Itu dia yang diurapi. Dia satu-satunya dalam pengurapan Allah sendiri. Dan dia Allah sendiri. Kata Yesus itu datang dari kata Yosua, penyelamat. Dia satu-satunya penyelamat dunia, tidak yang lainnya. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada manusia yang di dalamnya ketemu selamat. Yang nama Yesus Kristus Tuhan. Kalau kata Tuhan itu Yahweh, dia yang punya kuasa di sorga, di bumi, di bawah bumi. Jadi kalau Kristus Yesus Tuhan itu kau sudah terima dalam kehidupan kita, kau akan jadi suami yang mantap. Bukan saya yang bilang, Alkitab yang bilang kau akan jadi istri yang tunduk kepada suami, ukurannya kepada Tuhan. Dan kamu anak-anak semua ya, akan menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh taati orang tua, tapi dalam Tuhan. Ya. Kuncinya di sini. Jadi dalam Mazmur 128 cukup jelas ya, diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Siapa yang kasih jalan buat kau? Laki-laki dengar. Tuhan, jangan kau bikin kau berjalan sendiri, kau sesat. Sehebat apapun. Istri tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau istri mengasihi Tuhan dengan benar, cinta Tuhan dengan benar, sungguh-sungguh menjalani kehidupan yang murni di hadapan Tuhan, sejauh itulah kau tunduk kepada suamimu. Dan suami-suami tadi cukup jelas. Jadi mengasihi istri dengan standar kasih Kristus. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Karena itu apa? Hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai kapan? Sampai dunia ini kiamat. Kalau itu sungguh kita wujudkan dalam kehidupan kita, sekali lagi, bukan karena kita, bukan karena saya, tapi karena Kristus yang hidup sebagai Tuhan, yang penuh dalam kehidupannya. Itu berarti kita sudah bangun hubungan relasi yang baik, dan itu akan terasa, dan kita akan menjadi istri yang diberkati oleh Tuhan, suami yang diberkati oleh Tuhan, anak yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih telah firman-Mu, hamba berhenti bicara di sini. Roh Kudus sempurnakan itu. Roh Kudus taruh itu lebih dalam lagi dalam kehidupan kami. Agar kami semua, baik kami sebagai suami-suami, hidup takut Tuhan karena Yesus hidup dalam kehidupan kami. Baik sebagai istri ibu rumah tangga, hidup tunduk kepada suami oleh karena Kristus dalam hidupnya. Dan juga untuk anak-anak kami, agar mereka menjadi anak-anak yang taati orang tua dalam Tuhan, di mana mereka juga punya Yesus di hati hidup mereka semua. Bapa di surga, terima kasih, permuliakan nama-Mu. Roh Kudus sempurnakan kebenaran firman ini di hidup kami semua. Biarlah hidup kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kami sungguh-sungguh menjalani hidup yang berkenan pada Tuhan. Kami punya relasi dengan Tuhan, kami punya relasi antar sesama keluarga, tapi juga kami punya relasi yang baik dengan orang-orang di luar kami. Bapa, kemuliaan bagi Tuhan dalam Yesus, firman hidup. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.
Kita akan memberikan pengucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kepada yang bertugas, saya persilahkan. Bapak Ibu Jemaat, sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, di siang hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, menaikkan pujian dan syukur kami karena Tuhan baik, sehingga Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk ada sampai hari ini. Bapa, kami akan memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami. Tuhan, Engkau berkati kami semua, baik itu yang bekerja sebagai wira swasta dan pegawai negeri. Tuhan, Engkau berkati semua, berkati tangan-tangan kami, berkati lumbung-lumbung rumah tangga kami. Tuhan, kami berdoa biarlah persembahan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati pelayan-pelayan yang mengelola, biarlah dipakai hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami siap untuk memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 169, Sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Memuji Tuhan.